Hai temanku, hari ini aku mau lanjutin ringkas alur cerita series The Last of Us episode 4. Buat yang belum nonton dari awal, silahkan klik link yang muncul di pojok kanan atas ini atau cek deskripsi ya guys. Yuk langsung aja kita mulai. Adegan diawali dengan Ellie yang berada di kamar mandi sendirian. Ellie bermain dengan pistol yang dia temukan, mencoba menarik pelatuknya, memuat dan menurunkannya sambil berkata piu piu sebelum akhirnya kembali menemui Joel. Mereka sedang berada di halte truk yang ditinggalkan dan Joel mengisi bahan bakar mobilnya. Mereka berdua sekarang sudah akrab dan sering bercanda bareng. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan sambil menyetel musik. Ellie mengambil majalah pria dan menyindir bahwa halaman-halamannya saling nempel. Akhirnya Ellie membuangnya keluar. Joel terus mengemudi, memotong jalan dan masuk ke dalam hutan. Mereka pun berhenti di tengah hutan, memasak, lalu makan dan bermalam di sana. Saat malam semakin larut, Joel memastikan pada Ellie jika mereka akan aman. Ellie pun terlelap tidur usai melihat bintang-bintang. Sementara Joel ternyata gak tidur dan terjaga semalaman untuk mengawasi sekitar sekaligus menjaga Ellie guys. Pagi harinya, Ellie menyela minuman yang dimasak Joel. Padahal itu kopi yang akan menemani perjalanan Joel berikutnya agar gak ngantuk guys. Namun Ellie yang masih bocah dan selama ini hidup di panti asuhan tentu gak tahu apa itu kopi. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Dan selama perjalanan, mereka berdua sudah mulai terlihat akrab satu sama lain. Bahkan, Ellie sering menggoda Joel dengan lelucon-lelucon bocahnya. Kemudian, Ellie juga memaksa Joel menceritakan tentang Tommy adiknya karena perjalanan mereka juga masih sangat jauh. Namun, Joel hanya bercerita sedikit mengenai Tommy jika adiknya itu sering mengambil keputusan terburu-buru hingga terjerumus ke jalan yang salah sejak masih sekolah tuh. Bahkan saat bekerja di veteran perang pun adiknya ini selalu salah mengambil keputusan dan ujung-ujungnya selalu bergantung pada Joel. Lalu saat memutuskan untuk bergabung dengan Fireflies, Joel juga menyayangkannya, namun dia gak bisa berbuat apa-apa karena memang adiknya ini keras kepala. Ya ujung-ujungnya sekarang dia ditinggalkan sendirian di luar sana. Meskipun begitu, Joel sangat menyayangi adiknya karena saat ini hanya dialah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Makanya Joel terus berusaha menemukannya dan sangat yakin jika adiknya masih bisa bertahan di luar sana karena memiliki kegigihan yang sama dengannya. Akhirnya mereka tiba di kota Kansas, tapi jalanan ke depan diblokir hingga mereka terpaksa memutar jalan dan berkeliling. Mereka pun masuk ke dalam kota. Ellie berusaha untuk membaca peta posisi mereka sekarang. Dan tiba-tiba ada seorang pria yang berpura-pura cedera, lalu mereka mulai diserang. Joel terus mengemudi dan semakin tak terkendali ketika ban mobilnya mengenai paku jebakan dan menabrak bangunan lalu masuk dan terjebak di dalam toko terbengkalai. Sambil diserang dengan beberapa tembakan, Joel menyuruh Ellie untuk menyelinap dan bersembunyi di balik dinding. Sementara Joel akan berusaha menangani dua orang yang menyerang mereka. Joel berhasil menembak keduanya, tapi tiba-tiba ada satu orang pria yang datang dan melumpuhkan Joel, bahkan hampir membunuhnya. Beruntung, Ellie menembak pria itu dengan tembak yang selama ini dia sembunyikan di dalam tas, hingga pria itu lumpuh guys. Pria itu memohon agar jangan dibunuh karena dirinya bukan bagian dari Fedra ataupun Fireflies dan berjanji akan melakukan apapun untuk Joel, asal diselamatkan dan dibawa pulang ke rumahnya menemui ibunya sebelum mati. Pria itu mengajak mereka berteman dan akan mengatakan pada semua orang bahwa mereka orang baik. Bahkan pria itu juga memberikan pisau miliknya pada Joel. Tapi Joel gak mau mendengar permohonannya. Ya bakal jadi beban juga sih kalau Joel membantunya. Makanya Joel akan mengakhiri penderitaan orang itu dengan membunuhnya. Joel meminta Ellie kembali ke persembunyiannya agar gak melihat saat Joel membunuh pria itu dengan pisau. Di sini, jiwa ayah Joel mulai ditunjukkan guys.
ketika dia ini gak ingin bocah seusia Ellie melihat adegan pembunuhan. Di Departemen Fedra, seorang wanita bernama Kathleen mencoba menemukan seorang pria bernama Henry. Waduh, siapa lagi tuh? Makanya ikutin terus ceritanya ya. Kathleen tahu jika Henry dan Sam masih ada di kota dan terus memburunya. Kathleen bahkan menodongkan pistol ke arah pria tua, di mana dulu pria itu merupakan dokternya dan diduga dia tahu di mana Henry bersembunyi. Tapi dokter itu gak mau mengatakannya pada Kathleen meski sudah diancam. Kemudian terdengar suara ledakan dari luar dan Kathleen pun segera pergi memeriksa. Semua warga tengah berkumpul menyaksikan tentara membawa 2 jasad anggota mereka yang sebelumnya menyerang Joel. Kathleen bertanya apakah anak buahnya yang tertembak itu bisa diselamatkan jika ditangani dokter, dan tentara mengatakan dokter gak akan bisa membuatnya hidup lagi karena sudah mati, guys. Kathleen yakin jika itu ulah orang suruhannya Henry dan berkata jika Henry ditemukan dan ditangkap, pasti gak akan ada lagi kejadian seperti itu. Dia memerintahkan semuanya untuk menemukan siapa orang suruhannya Henry yang sudah melakukan itu pada anak buahnya. Karena muak sebab dokter juga gak ada gunanya, Kathleen pun pergi dan menembaknya. Para tentara Fedra mulai turun ke lapangan dan mengecek semua bangunan kosong. Joel dan Ellie berada di dalam bar dengan koran di atas jendela sambil menyaksikan para tentara menggeledah apartemen terdekat. Joel dan Ellie melihat orang-orang gak berseragam dan berpakaian biasa lalu lalang di sana. Ellie bertanya jika mereka bukan Fedra ataupun Fireflies, lalu siapa mereka ini? Termasuk orang gak berseragam yang menyerang Joel tadi. Joel beranggapan jika mereka mungkin hanyalah rakyat biasa yang sedang mencari nafkah. Di sana, Joel meminta maaf kepada Ellie karena harus menembak seseorang demi dirinya. Dan Joel khawatir dengan mental Ellie karena kejadian itu akan selalu tersimpan di memori ingatan Ellie selamanya. Tapi kondisi mereka tentu gak memungkinkan untuk memikirkan masa depan. Yang mereka harus pikirkan bagaimana cara mereka bertahan hidup. Joel kemudian mengajari Ellie bagaimana cara memegang senjata dengan benar dan juga cara menggunakannya. Lalu meminta Ellie agar menyimpan pistol itu di dalam tasnya lagi untuk berjaga-jaga. Mereka kemudian bersiap untuk bergerak melanjutkan perjalanan yang akan semakin menegangkan, guys. Di sisi lain, Kathleen menemukan bukti tempat persembunyian Henry dan Sam di dalam loteng dengan lembaran-lembaran gambar dan banyak sekali kaleng bekas. Sayangnya, ruang bawah tanah di sana sepertinya menyimpan sesuatu yang jauh lebih buruk. Tanahnya mulai retak dan terdengar suara gemuruh dari dalamnya. Tapi Kathleen memutuskan untuk menutup ruangan itu dan berkata pada partnernya akan mengurus itu nanti setelah urusan Henry selesai. Joel dan Ellie tiba di sebuah bangunan apartemen dan mulai menaiki tangga yang sangat panjang dan tinggi. Melihatnya saja sudah bikin lelah, apalagi menaikinya. Setelah sekian lama berjalan, mereka memutuskan untuk istirahat sejenak di salah satu ruangan dan Joel merasa tersipu dengan semua lelucon-lelucon Ellie yang memang bikin senyum-senyum sendiri kalau dengar, guys. Kemudian ketika mereka bangun, gak ada lagi senyum apalagi tawa karena Henry dan Sam ada di sana menahan mereka di bawah todongan senjata. Bersambung. Waduh, pada penasaran kan? Siapa Henry dan Sam ini dan apakah mereka akan berteman dengan Joel dan juga Ellie? Atau justru keduanya malah saling serang? Tunggu di episode berikutnya ya.